India, sebelum dipecah menjadi India, Pakistan, Kashmir, dan Bangladesh adalah satu wilayah. Perhatian terhadap negeri ini sudah diberikan oleh para Khulafaur Rasyidin. Hanya saja, misi pembebasan yang benar-benar berhasil dimulai dari Sindh, daerah yang terletak di sebelah barat daya semenanjung India, sebelah tenggara Persia. Penaklukan wilayah ini dilakukan serentak dengan penaklukan wilayah Waronahar atau Asia Tengah. Penaklukan ini dimulai tahun 89 Hijriah atau 708 Masehi atau 2 tahun setelah Qutaibah bin Muslim membebaskan Asia Tengah yang terjadi di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pembebasan Sindh atas inisiatif Panglima Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dialah yang mengutus Muhammad bin Qasim yang tak lain adalah saudara sepupunya sendiri untuk memimpin pasukan pembebasan tersebut. Yang menarik, saat itu usia Muhammad bin Qasim belum genap 20 tahun. Muhammad bin Qasim ditugaskan untuk membebaskan wilayah ini setelah wilayah ini menjadi berbatasan dengan batas timur negara Islam. Setelah wilayah ini berhasil dibebaskan, Muhammad bin Qasim yang belia itu diangkat menjadi amir untuk wilayah tersebut. Setelah wilayah ini berhasil dibebaskan, Muhammad bin Qasim melanjutkan misinya ke Mukran. Mukran ini berbatasan dengan Kirman di sebelah barat dan India di sebelah timur. Sajtan di sebelah utara, sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan laut. Dari sana, Muhammad bin Qasim bergerak ke Daibul, menyusuri pantai laut India dan membebaskan wilayah tersebut. Sesampainya di sana, Muhammad bin Qasim mengepung wilayah tersebut selama 3 hari dan berhasil menguasainya. Setelah penguasa wilayah tersebut, Dahir melarikan diri. Di sini, Muhammad bin Qasim merancang kota dan menempatkan 4.000 tentara muslim. Wilayah ini kemudian disulap menjadi pangkalan laut bagi khilafah Islam. Pembebasan wilayah ini mempunyai dampak yang besar terhadap situasi domestik, baik kota maupun kampung yang berdekatan. Akhirnya, penduduk-penduduk di sekitarnya berbondong-bondong menyatakan perjanjian damai dengan kaum muslim. Setelah misi ini berhasil, Muhammad bin Qasim mengerahkan pasukannya ke Birun, yang terletak di tepi barat sungai Sindh yang terkenal dengan nama Mahran. Penduduknya pun segera menyatakan damai yang diikuti dengan penduduk Sarbidus, Sahban, dan Sadusan. Kota-kota ini terletak di tepi timur sungai Sindh. Di kota Mahran ini, Muhammad bin Qasim bertemu lagi dengan Dahir. Panglima belia ini pun berhasil mengalahkannya dan membunuhnya. Setelah itu, kaum muslim berhasil menguasai seluruh daerah Sindh. Tentaranya pun dikerahkan ke timur laut hingga sampai ke kota Brahmanabad. Tentara Dahir yang dipimpin oleh anaknya, Jai Singh, melarikan diri ke sana. Di kota ini, mereka dihajar oleh pasukan Muhammad bin Qasim hingga kalah. Setelah itu, Muhammad bin Qasim dengan pasukannya pun berhasil membebaskan kota tersebut dengan paksa. Jai Singh akhirnya melarikan diri ke utara. Dia membuat benteng di Rur, ibu kota Sindh, namun dikejar oleh kaum muslim. Muhammad bin Qasim dan pasukannya mengepung kota ini selama 4 bulan, sebelum akhirnya kota ini takluk di tangan panglima ini. Setelah wilayah ini dikuasai oleh kaum muslim, maka Muhammad bin Qasim yang usianya telah memasuki 20 tahun lebih sedikit, mengatur urusan wilayah-wilayah yang ditaklukkan tersebut. Dia adalah wali di wilayah-wilayah tersebut. Setelah pengaturan dan sistemnya berhasil diterapkan dengan baik, dia pun siap melanjutkan misi yang lain.